kita ada soal cerita seperti ini. Dina memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 3,5 kilogram. Untuk keperluan membuat kue, Dina membeli lagi sebanyak 0,75 kilogram. Setelah membuat kue, sisa tepung terigu yang tersisa sebanyak 3/5 kilogram. Pertanyaannya, berapa tepung terigu yang digunakan Dina untuk membuat kue? Nah, yang perlu kalian garis bawahi adalah pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya dulu nih. Pertanyaannya berapa tepung terigu yang digunakan Dina untuk membuat kue? Itu kata kuncinya, berapa tepung terigu yang digunakan Dina. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus buat kalimat matematikanya terlebih dahulu ya, buat kalimat matematikanya. Nah, sekarang kalimat matematikanya adalah seperti ini ya. Dina memiliki tepung terigu sebanyak 3,5 kilogram, berarti tulis 3,5 kilogram. Terus kemudian Dina membeli lagi, berarti kalau membeli lagi berarti ditambah ya, 0,75 kilogram. Nah, setelah membuat kue, sisa tepung terigu ada sisanya. Sisanya berarti kalau ada sisanya berarti dikurang kan? Dikurang 3/5. Nah, ini kalimat matematikanya. Nah, kalau sudah ketemu kalimat matematikanya, ya, karena ini adalah pecahan yang berbeda, maka harus dibuat pecahan yang sama, ya. Kalau mau dibuat desimal, desimal. Kalau mau dibuat pecahan, pecahan. Nah, ini biasanya kalau untuk lebih mudah ini kita buat desimal, ya. Nah, sekarang kita buat desimal dulu. 31/2. 31/2 itu sama dengan dibuat pecahan biasa dulu ya, sebelum buat pecahan ini kita buat pecahan biasa dulu. 3 kali 2, 2 kali tambah 1, 7, 7/2. Tambah ini 0,75 turun dulu, dikurang 3/5. Oke, kita selesaikan di sini. 7/5 itu sama dengan 7 dibagi 2 ya, 7 bagi 2 itu 3,5 lah kurang lebih. Tambah 0,75 kurang 3/5. 3/5 itu kalian hitung-hitung lagi ya. Hitung lagi ini, ingat-ingat lagi caranya. Apa namanya? Itu 3/5 itu sama dengan 0,6 ya. Ingat caranya, coba dibuka lagi ya. Nah, terus kemudian kita jumlahkan 3,5 ditambah 0,75 sama dengan 4,25 kurang 0,6 sama dengan kalian kurangkan ya 3,65. Jadi sisa tepung terigu Dina adalah 3,65 kilogram. Ya, lanjut ke soal yang kedua. Seorang pedagang beras memiliki persediaan 0,25 ton beras berjenis A. Terus kemudian 3/20 ton beras berjenis B. Ya. Dan 213 kilogram beras berjenis C. Berapa kilogram beras jumlah persediaan pedagang tersebut? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Tentu kalian harus perhatikan dulu pertanyaannya. Pertanyaannya yang diminta itu apa? Berapa kilogram beras jumlah persediaan pedagang tersebut? Berarti kalau berapa kilogram berarti berapa kilogram jumlah berarti semuanya ditambah. Tapi ingat nih, apa yang diminta? Yang diminta itu dalam bentuk kilogram. Jadi adik-adik kalau mau menjawab pertanyaan soal menjawab soal itu kalian yang diminta itu pertanyaannya apa gitu. Ya, kalau misalnya ini mintanya ton-ton, tapi di sini berhubung mintanya kilogram, maka kalian harus buat kilogram. Nah, ya sekarang kita jawab. Jawab. Nah, kita buat kalimat matematikanya terlebih dahulu ya. Kita jumlahkan semuanya. Pertama 0,25 ton. Kemudian ini berjenis A, terus yang jenis B-nya ditambah 3/20. 30/20 ton. Kemudian berjenis C 213 kilogram. Kita tulis. Satuannya jangan lupa ditulis ya. Nah, sekarang
Ini satuannya berbeda-beda nih, ada ton, ada kilogram. Nanti ini pelajaran sebelumnya ya, pelajaran di kelas 5 itu udah pernah, nanti kalian buka-buka lagi. Nah, sekarang kita samakan satuannya nih. Karena ini yang diminta kilogram, maka kita harus buat kilogram dulu. Ini buat kilogram, ini buat kilogram, ini sudah kilogram berarti tidak usah dirubah. Nah, sekarang kita buat sama dengan 0,25 dibuat ton. Ingat, 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Berarti ini dikali 1000 kilogram. Ya, sama dengan, kita hitung dulu nih. Nih, kita buat 25 dulu ya. 25 kali 1000, ingat ini 0,25, 25 dikali 1000 sama dengan, kalau perkalian 1000 gampang ya, 25 dikali 1000 tinggal tambahin aja nolnya nih, nolnya kan ada 3, 1, 2, 3, tambahin aja gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau 0,25 kali 1000? Nah, ini tetap ya 25 ditulis, nolnya ada 3. Nah, sekarang kamu perhatikan nih, ini ada 2 angka di belakang koma, 2 ya, berarti di sini juga harus ada 2 angka di belakang koma, 1, 2, maka komanya di sini. Jadi, sama dengan 0,25 dikali 1000 sama dengan 250. Nah, sekarang ini 250 nih ya, sini nih udah, nih yang ini udah selesai. Nah, sekarang kita menyelesaikan yang ini. 3/20, 3/20 ton. Berarti 3/20 dikali 1000. Nah, kalau ini gampang nih. Kalau misalnya kayak gini nih. Ini bisa dibagi 20, ini bisa dibagi 20. Ini coret, berarti ini habis 20, 1000 dibagi 20 sama dengan 50. Berarti 3 dikali 50 sama dengan 150. Tambah, ini tulis 150 kilogram. Ini tambah 213 kilogram. Maka ini di bawah juga turunin aja 213 kilogram. Nah, sekarang kita jumlahkan. 250 ditambah 150 sama dengan 400 kilogram. Terus kemudian kita jumlahkan 2 tambah 213 sama dengan 613 kilogram. Jadi jumlah persediaan beras pedagang sama dengan 613 kilogram. Bagaimana anak-anak? Bagaimana adik-adik? Bisa ya? Yuk. Tinggi Pergi 1,18 meter. Tinggi Chandra 0,16 meter. Lebih tinggi dari imam. Tinggi imam 1/20 meter. Tentukan tinggi setiap anak dalam sentimeter. Urut yang kedua, B, urutkan tinggi anak dari yang paling rendah. Nah, sekarang kalian perhatikan pertanyaannya adalah tinggi setiap anak dalam sentimeter. Ya. Nah, kita jawab. Kita tulis terlebih dahulu Fergi, nama anaknya Fergi, terus kemudian Chandra, dan Imam. Di mana tinggi Fergi adalah 1,18, Chandra 0,16 meter lebih tinggi daripada Imam. Berarti 0,16 ditambah tinggi Imam. Nah, tinggi imamnya sama dengan 1/20. Nah, sekarang kita selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah, yang pertama adalah ini kita buat sentimeter semua ya, tapi nanti sebelum kita buat sentimeter kita samakan dulu. Karena di sini ada yang belum diketahui. Ini tinggi imam dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, maaf, pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini kita cari dulu ya. Kita cari dulu berapa tinggi imam. Kita buat desimal. Caranya adalah 1/20, 1 dikali 20 tambah 1, berarti 21/20. Nah, 21/20, boleh 21/20, 100 ya, dikali 100 kali 100. Nah, ini ke 100 ini coret, ini coret, berarti tinggal 1 ya, 1 kali 105 sama dengan 105. Nah, jadi tinggi imam ini adalah 105 cm. Nah, sekarang kita cari ini tinggi Chandra. Tinggi Chandra kan 0,16 dari tinggi
lebih tinggi daripada tinggi imam. Berarti 0,16 tambah tinggi imam. Sebentar, yang ini dulu ya. Pergi dulu, pergi. Pergi 1,18. 1,18 meter ini berarti dikali 100. Kenapa dikali 100? Karena dibuat sentimeter. Nah, untuk koma-komaan kayak gini, ya komanya kamu ilangin aja dulu. 118 kali 100. Kalau perkalian yang 100 itu kan gampang, 10, 100, 1000 itu kan gampang. Tinggal tambahin nolnya aja 2 nih. 0, 2. Nah, sekarang kamu perhatikan nih di belakang koma ada 2 angka, 1, 2. Maka yang ini juga di belakang koma harus ada 2 angka, komanya di sini. Ya, 118,00. Jadi sama dengan 118. Tinggi Fergie adalah 118 cm. Nah, sekarang tinggi Chandra. Tinggi Chandra sama dengan 0,16 cm itu kan sama dengan 16 cm. 16 cm ditambah tinggi imam 105 sama dengan 121. Berarti tinggi Chandra adalah sama dengan 120 cm. Nah, sekarang kita urutkan tinggi. Jawaban yang A adalah tinggi setiap anak dalam sentimeter. Tinggi Fergie sama dengan 118 cm, Chandra 120 cm, dan Imam adalah 105 cm. Nah, sekarang jawaban yang B. Urutkan tinggi anak dari yang paling rendah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan mana yang paling rendah. Yang paling rendah ini kan. Nah, ini nih ya, tinggi Imam. Yang paling rendah adalah pertama imam, terus yang kedua ini kan ya, yang ini Fergie, terus berikutnya adalah Chandra. Bagaimana adik-adik, bisa ya? Yuk lanjut ke soal yang berikutnya. Orang pedagang buah membeli 38,5 kg jeruk. Ia juga masih memiliki persediaan 5 kg jeruk dari sisa penjual kemarin. Hari ini jeruk dagangannya terjual 17,34 per kilogram. Berapa sisa jeruk yang belum terjual? Nah, yang ditanya adalah berapa sisa jeruk yang belum terjual. Titik-titik kilogram, tulisannya dalam kilogram. Nah, sekarang kita jawab. Kita buat kalimat matematikanya. Ya, pertama adalah 38,5 jeruk ya, terus memiliki persediaan berarti tambah 5 per 2 kilogram. Terus kemudian ini hari ini laku terjual, berarti dikurang 17 3 per 4. Nah, yang harus kalian lakukan adalah ini ada desimal, ini ada pecahan biasa, ini ada pecahan campuran, maka harus disamakan terlebih dahulu ya. Disamakan jenisnya. Biar lebih gampang kita buat desimal. Nah, ini udah dalam bentuk desimal 38,5 turun. Nah, 5 per 2 tambah 5 per 2. Ingat ya, cara pelajaran sebelumnya 5 per 2 itu sama dengan 2,5 dikurang 17 3 per 4. 17 3 per 4 karena ini pecahan campuran dibuat pecahan biasa. 17 3 per 4 itu sama dengan 17 dikali 4 tambah 3, 71. 71 per 4. Nah, kita hitung ya, 71 per 4. Masih ingat caranya ya? Dibuat pecahannya, pembilangnya, penyebutnya itu kira-kira menjadi kelipatan 10. Berarti di bawah kali 25, maka di atas kali 25. Sama dengan 1775 per 100 atau sama dengan 17,75. Nah, sekarang kita jumlahkan nih. 38,5 ditambah 2,5 sama dengan 41,0. Nah, dikurang 17,75. Nah, sekarang kita hitung 41,0 dikurangi 17,75. Nah, ini ingat ya, dalam penjumlahan atau pengurangan desimal itu harus satuan harus lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan. Ini koma juga harus lurus nih dengan koma nih. Nah, ini 0, berarti sini juga 0 ya. 0. 0 diambil 5 nggak bisa, berarti minjem ke 0 nggak bisa, minjem ke sini ya. 10 berarti ini 5. 10 diambil 5,
5, ini tinggal 9, 9 diambil 7, 2. Nah, ini 0, pinjam ke sini berarti 10, 10 diambil 7 sama dengan, ya koma dulu, 3 ya, ini tinggal 3, berarti 23,25. Jadi sisa jeruk yang belum terjual adalah 23,75. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan ya? Kalau misalnya kalian masih belum memahami, kalian silakan simak kembali video ini hingga kalian betul-betul memahami. Jika kalian masih belum paham, silakan kalian bertanya kepada Pak Guru dan Bu Guru kalian. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share. Terima kasih.